Oke, selamat malam semua. Malam. Uh, Oke guys, jadi kita dikasih tugas dari mata kuliah etika profesi ini mengenai case study dari topik Trust and Reliability di week 6. Nah, jadi sebelumnya udah kalian bacanya ini tentang kasus yang ini? Udah, Pin. Udah deh. Yaudah, mungkin kalau belum masih kurang jelas atau apa, jadi aku bacain ulang ya. Di sini ada Bob. Bob itu seorang engineer yang sedang kerja praktek di perusahaan eksplorasi minyak bumi. Nah, di sini perusahaan itu ngelakuin bor, tes, dan juga analisis. Lalu nanti akhirnya membuat suatu laporan yang akan diberikan ke kliennya itu. Nah, Bob itu berada dalam eksplorasi distribusi. Tugasnya di si Bob ini jadi mentransform data mentah hasil eksplorasi dan jadi laporan yang nanti dikasih ke kliennya itu. Nah, salah satu rekan kerja Bob itu adalah Freddy, yang kebetulan teman satu alma mater waktu kuliah dulu. Nah, ketika sedang review data hasil eksplorasinya, si Bob ini mendapati kalau laporannya itu kayak kurang. Ada kayak satu langkah yang terlewati. Jadi datanya nggak terambil gitu. Baru kalau mau mendapat datanya itu harus ada eksplorasi ulang atau pengeboran ulang. Cuma kalau lakuin eksplorasi ulang dan pengeboran ulang itu akan menghabiskan biaya yang besar lah. Nih, di sini dapat kelihatan kan bahwa biaya eksplorasi atau mengebor sumur rata-rata 10 juta US dollar. Oke, lanjut. Karena langkah penting ini itu sebenarnya menambahkan zat kimia ke dalam pelumas yang akan dipompa ke dalam lubang pengeboran. Nanti supaya analisa dari data ini bisa dipakai untuk pengaman gas pada lubang pengeborannya. Karena zat kimia itu kan berbahaya. Tuh, beberapa. Nah, ternyata Freddy ini lupa saat tes ini. Gitu. Lupa kelewat, skip gitu. Nah, Bob ini nyadar kalau misalkan ini berbahaya untuk Freddy karena nanti kalau misalkan diketahui oleh pemimpinnya atau supervisornya itu, ya bisa dipecat lah gitu si Freddy. Nah, Freddy yang nggak punya pilihan lain dong untuk kehilangan pekerjaan ini karena minyak dunia ini sedang lesu dan istrinya ini dibilang juga mau punya anak gitu, mau melahirkan gitu. Nah, Bob ini akhirnya kayak berbaik hati, dia kayak mempelajari data pengeboran pada tahun sebelumnya. Cuman dari situs gitu di internet. Tapi ini tuh cuman kayak membantu sebesar 1% gitu loh. Kurang 99%. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Haruskah Bob membuat laporannya? Laporan yang tadi, jadi yang laporan diterima dari eksplorasi itu langsung dibuat, baru dikasih ke klien. Tanpa perlu menunjukkan data yang kurang tadi, yang pengaman lubang pengeboran itu. Baru informasi ini perlu nggak dikasih tahu ke kliennya. Dan yang terakhir, yang harus dilakukan oleh si Bob ini apa gitu. Oke lah ya guys ya, kita mulai dari yang pertama. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Harus nggak si Bob ini buat laporan terkait eksplorasi ini kepada supervisornya? Tapi datanya itu dibiarin aja gitu loh. Data untuk pengaman lubang itu, pengaman lubang pengeboran. Gimana guys? Mungkin dari Freddy mungkin. Berat. Tapi tunggu lah ya. Ini kita memandangnya, kalau menurutku kan, kita memandang dari dua sisi dulu pertama. Jadi kemungkinan memang apakah si Freddy akan dipecat ketika ketahuan bahwa dia yang melakukan kesalahan itu, gitu leh. Kira-kira? Mungkin besar. Kemungkinan besarnya ya. Iya, karena mungkin dia yang kayak karena lesu itu sekarang minyak dunia itu ya. Iya. Itu alasannya satu ya. Iya. Karena kan judul inilah ya, kalau menurutku kan, kalau pandangan dari aku. Karena judul kita kan itu kan trust and reliability kan.
Kejujuran kan. Iya. Karena kan ini kan pasti berdampaknya ini nanti gimana pengembangan dari perusahaan minyak ini. Karena kan ini kan suatu kayak penelitian juga kan dari data-datanya itu yang langkahnya itu terlewati gitu. Padahal langkah itu penting gitu kan. Jadi kalau menurutku ya haruskah Bob melakukan laporan? Ya harus. Karena apa? Ini merupakan data yang penting loh. Jadi misalnya kalau kalau gimana ya aku bilang ya? Ya parah, pokoknya parah lah nanti efeknya kalau mending mending lah jujur daripada bohong, nanti akibatnya makin parah gitu loh. Mending rugi 10 berapa tadi? 10 juta US dollar. 10 juta US dollar daripada 100 juta US dollar gitu loh. Oh, iya. Lagi Yes. pula kita udah jujur gitu. Kalau itu menurutku. Atau ada yang lain mungkin. Mungkin Rian mau apa? Gimana ya? Kalau menurutku kan, ya karena memang judulnya ini untuk kejujuran, ya sudah pasti kan seorang engineer pasti melaporkan hasil observasinya kepada supervisor. Nah, jadi yang dilakukan si Bob harus membilang realitanya, di mana ada tadi eksplorasi yang terlewatkan. Nah, itu juga harus disampaikan kepada supervisor agar setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan itu tahu dan bisa melakukan perbaikan secepatnya. Menurutku seperti itu. Oke ya. Kalau dari Derma, ada Derma? Ada gini kan, tadi kan dibilang apakah si Bob harus melaporkan gitu sama supervisornya. Menurutku iya, kan harus jujur dia gitu. Kan seorang engineer itu harus profesional. Kalau ada yang salah harus dibilang kayak gitu. Lagian ini kan langkah yang paling penting gitu. Jangan karena 1% dampaknya gitu, dampak data yang harus diambil gitu. Jadi apa ya? Jadi rugi besar gitu. Jangan karena satu orang gitulah. Jadi nggak ada nanti hasil yang diambil terus rugi pokoknya semua lah gitu. Intinya harus jujur lah ya, terbuka gitu. Iya. Kalau dari aku sih ya pas sih memang. Ya gimana lah nanti strukturnya makin hancur lah kalau misalkan nggak jujur gitu loh ke bawahnya gitu. Ya memang besarnya 10 juta dolar itu kan. Di sini lihat 100 miliar sampai 150 miliar rupiah. Ya, tapi demi kebaikan bersama kan. Dan nyawa-nyawa peneliti yang lain nanti pas turun ke lapangan gitu. Oke, kita lanjut ya guys ke nomor kedua. Haruskah informasi ini tidak perlu diberitahu kepada klien? Gimana menurut kalian Ini guys? kira-kira maksudnya klien ini kayak employersnya gitu ya? Klien ini kayak apa ya? Kalau menurutku di sini klien ini kayak dia yang mau ngebor gitu loh, yang apa ya? Ya pekerja buruhnya gitulah ya. Gimana ya? Kayaknya setahu investor gitu loh. Iya, menurutku kayak si dibilang sama Sirian ini kayak investor. Oh. Pelanggan lah, pelanggan. Rekan kerjasama. Belajar kerja sama mereka gitu. Informasi ini tidak perlu diberitahu kepada klien. Kalau gimana guys? Nanti aku terakhir aja. Kalau menurutku harus dikasih tahu. Biar mereka juga bisa ngambil tindakan gitu. Oh, kalau dari Derma berarti dikasih tahu ke klien kalau misalnya mereka ada yang miss gitu. Mm-mm. Oke.
Kalau yang lain? Iya, kalau menurutku kan balik ke intinya dari sikap seorang engineer itulah. Kode etik seorang engineer itu kan harus trustly kan, harus mempunyai sifat kejujuran yang tinggi gitu. Ya siapa tahu nanti orang itu kayak para kliennya itu kan ada apa namanya saran sama yang apa yang mau diapakan gitu kan. Siapa tahu ada sumbangsi dana, kita kan nggak tahu kan dari kejujuran kita gitu. Jadi intinya harus diinformasikan harus gitu. Karena itu adalah sikap dasar dari seorang engineer itu harus pasti gitu kan, nggak boleh muluk-muluk gitu. Just all, thank you. Oke. Kalau Rian gimana? Kalau menurutku kan, karena kayak klien ini seperti investor. Nah, jadi kan pengeboran ini kan ditangani oleh satu instansi lain. Misalnya kan investor ini kan seharusnya gimana ya? Nggak perlu tahu ya, nggak perlu tahu. Karena kan sebenarnya ini tugas engineer di Pertamina itu, petugas pengeboran itu. Nah, ya klien kan yang mau tahu itu kan proyeknya itu jadi sekian persen dan mengalami keuntungan. Jadi masalah-masalah seperti ini ya internal yang mengerjakan gitu. Itu menurutku. Jadi tidak perlu diberitahu kepada klien. Oke. Aku sih setuju ya sama pendapatnya si Rian. Jadi memang kayak ibaratkan pelanggan lah si klien ini. Jadi sebetulnya sih menurutku nggak perlu tahu si klien tentang masalah misalkan ada yang miss, langkah-langkah yang kayak kurang gitu. Terus jadi kayak kerugian gitu sebenarnya nggak perlu. Karena si klien ini kayak terima beres gitu loh. Dia juga pokoknya ini jadi apa enggak gitu loh. Kesimpulan yang dimintanya ini proyeknya berhasil apa enggak gitu. Gitu guys. Baru untuk nomor 3 yang dia harus dilakukan oleh si Bob, menurut kalian apa yang harus dilakukan guys? Gimana guys? Apa harus kayak berarti memang harus ngelapor gitu? Apa? Iya, berdasarkan jawaban nomor 1 dari nomor 2 kan? Nomor 1 lah dulu dari nomor 1. Harus melapor sesuai dengan apanya gitu. Ke supervisornya tadi ya. Iya. Oke. Ya sih. Kalau untuk Derma gimana Der? Ada nggak pendapat lain atau gimana? Saran lain? Iya, harus melapor sih. Tapi tunggu dulu. Tadi jawaban nomor 2 ini apa? Apa kesimpulannya? Kalau menurutku kan nomor 2 ini sebenarnya kayaknya sih nggak perlu kok. Ya gitu sih menurutku. Ya emang. Ya sempat aku tadi menurutku kan itu masih bingung aku masuk dari kliennya itu gimana. Jadi kalau aku pikir-pikir tadi memang kayak mengarah ke jawaban kalian ya menurutku. Karena apa? Karena ya betul karena kita kan sebagai pelanggan gitu. Pelanggan mana perlu tahu apa dilakukan sama ya contohnya gitulah. Kayak belajar contohnya soal belajar apa namanya? Belanja online lah. Kita kan nggak tahu kan sistem database-nya di pusatnya gimana gitu kan. Itu orang engineer-nya itu tahu sendiri gitu. Kita nggak tahu. Jadi klien kita cuma nggak tahu oh ini harganya berapa diskonnya gitu. Kayak gitu. Jadi memang betul nggak perlu dikasih kalau menurutku ya nggak perlu dikasih tahu sama klien. Karena itu kan klien kan ibaratnya kan orang-orang masyarakat umum kan gitu ya orang luar dari apa gitu. Ya. 31. Kalau ya udah balik lagi ke yang harus dilakukan oleh si Bob. Jadi gimana guys? Jadi itulah memang infonya kayaknya nggak perlu dikasih tahu ke kliennya gitu. Jadi sekarang si Bob perlu nggak menelusuri data yang tahun lalu? Misalkan memang kita rencananya kita bilang si Bob nggak ngasih laporan yang miss itu ya perlu untuk ngelakuin itu di situs yang berbeda itu.
Tapi kalau misalkan Berarti kita nggak perlu bilang, dilakukan kan? ya, tapi kalau misalkan kita bilang lakukan eksplorasi ulang, ya sebenarnya nggak perlu sih untuk nyari data lagi. Itu. Oke. Kalau dariku sih, ya karena berhubungan sama nomor 1 sih ya. Ya, Iya, betul. harus pertama sih, ya mungkin menceramai Freddy ya. Kok bisa miss ini guys, katanya gitu. Ya, mungkin Lagi pula apa pula pelajaran. dibuat di sini kan? Yang Nah, anaknya mau lahir gitu. iya. Ya, nggak mungkin Rasa iba masalah. lah ya kan gitu kan. Rasa Iya, iba dengan teman lah ya. iya. Itu Baru makanya dibuat akhirnya, menjebak dikit. Iya. sebenarnya ini juga tanggung jawab si Bob sih kalau menurutku dah. Karena kan si Freddy ini sebenarnya kayak, kan dibilang tadi Keseluruhannya gitu lah. iya, satu divisi Iya. tadi dibilang. Berarti ya si Bob ini juga harus bilang kalau dia itu salah ke supervisornya. Terus jadi minta apa ulang, pengeboran ulang gitu. Jadi intinya si Bob harus memberitahu data hasil yang sejujurnya kepada supervisor. Iya, kalau dari aku Ya, sih udah, gitu. udah pasti. Gitu ya. Oke. Tapi menurut kalian kan, Jadi bagaimana lah, contohnya gini lah, bagaimana lah dia mensikapi si Freddy. Itulah dulu sekarang kita. Ya, pertama ya kita Sebagai harus, seorang engineer gitu. ya mungkin ada konsekuensinya nanti kan yang diterima oleh si Freddy. Ya, tapi juga Bob sebagai tangan, mungkin sebagai atasan ya, nggak tahu ya, mungkin si Freddy ini kan tangan kanannya gitu loh. Ya, Bob juga mungkin nanti kayak bantu-bantu lah, mungkin, atau mungkin kena konsekuensinya juga gitu loh. Gitulah mungkin cara menanggapi si Freddy ini nanti ke depan gitu. Maka sebenarnya kalau menurutku sendiri, sebenarnya kalau dia bilang kayak gitu pun bisa kehilangan pekerjaan loh. Ya nggak sih? Iya, itulah makanya. Iya. Karena sebenarnya dia yang bertanggung jawab kan. Iya. Kayak pilihan A dan B serba salah gitu loh. Untuk si Freddy ini gitu. Iya, betul. Jadi kesimpulannya harus melapor lah ya guys. Gitu. Ya, dari aku ya. Ya sudah pastilah kan setiap pekerjaan seorang engineer harus melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Oh, oke lah guys. Jadi ya mungkin dari situ sampai situ dulu. Jadi bakal ku coba simpulkan. Ya intinya jadi kita sebagai engineer itu kan harus jujur dan terbuka lah ya kan. Mau apapun akibatnya ke depannya, kita harus kerja dengan baik dan benar lah. Nggak boleh kayak misalkan ada yang miss, bilang aja gitu. Karena ini prosesnya ini proyek berkepanjangan gitu loh, nggak kayak cuman sekali gitu. Nanti misalkan kayak ada apa kan kerjasama yang lain ke depannya kan sama perusahaan-perusahaan lain, ditahu kayak gini kan nggak enak juga gitu nanti. Ada yang miss-miss gitu. Tapi tunggulah dulu kan. Ini realitanya memang dikasih taunya ini. Kayaknya sih, waduh, aku inilah sumbernya kan, tapi belum ada kayaknya aku buka gitu guys. Nggak dikasih tahu sih itu cuma dananya aja. Ya, Kayaknya ini cuma kasus aja lah. Kayaknya cuma Kayaknya kasus aja. bukan realita ini. Gak realita ini. Hah? Gak realita. Enggak. Kalau aku baca enggak. Kayaknya cuma kasus aja ini. Oh, Ya itu itulah. betul-betulan. Oke. Ya jadi Kebetulan berarti udah ketahuan lah, Tok. Itulah maksudku. Memang ini dari pengalaman gitu, Tok, maksudku. ya itulah kesimpulannya, kita harus terbuka gitu apapun yang terjadi. Oke, mungkin sekian ya guys pertemuan kita pada hari ini. Mungkin jika ada kesalahan perbuatan dan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih guys. Thank you guys. Semua. Oke. Udah. Dah.